Berjumpa kembali dalam perkuliahan kita. Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas materi yang akan saya jelaskan di slide berikut ini. Silakan belajar, jangan lupa kerjakan forum Anda dan tugas Anda. Setiap pertemuan, keaktifan Anda sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan. Semoga rekan-rekan mendapatkan pemahaman dan semoga ilmu ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Di materi ini kita akan bahas tentang apa isi neraca ya. Dan apa saja yang bisa dianalisis, informasi apa saja yang bisa dianalisis dari neraca atau balance sheet. Oke, silakan rekan-rekan baca dan ikuti modul, di-download modulnya atau ikutin modul yang ada di materi kita ini. Kalau kita bicara neraca, di dalam neraca ini ada informasi aset, dan di dalam neraca juga ada informasi liabilitas, serta ekuitas. Oke. Aset ini bicara tentang apa saja sih kekayaan perusahaan kita. Jadi kalau kita pilah kekayaan perusahaan itu yang ada yang bersifat current, ada yang bersifat jangka panjang atau uncurrent, tidak cair gitu ya. Liabilitas ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Liabilitas ini hutang. Jadi ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Jangka pendek apabila hutangnya itu harus lunas atau segera selesai sebelum 1 tahun periode pembukuan. Jangka panjang di atas 1 tahun periode pembukuan. Apa sih ekuitas? Ekuitas itu adalah kekayaan perusahaan yang berasal dari modal maupun akumulasi dari laba atau rugi perusahaan kita. Atau dalam pembukuan disebut laba rugi ditahan. Oke, kita mulai ya. Jadi itu tadi neraca sudah kita bahas. Neraca itu menggambarkan tentang kondisi dan situasi current asset maupun non-current asset, liabilitas maupun shareholder equitas atau equity. Sudah kita jelaskan di awal tadi. Oke, ini definisi silakan Anda pelajari. Saya akan langsung ke manfaat neraca. Dengan memanfaatkan neraca, informasi apa saja yang dapat kita analisa? Informasi apa saja yang dapat kita analisa dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, kita tahu kondisi dan situasi perusahaan kita. Kita tahu berapa nilai aset kita, kekayaan kita, dan kita tahu berapa nilai kewajiban kita. Jadi kita tahu berapa nilai aset. Aktiva ini istilahnya saat ini disebut dengan aset, gitu ya. Maaf. Berapa aset kita, berapa kewajiban kita. Jadi berapa aset kita, serta berapa liabilitas kita. Pasiva ini kata lainnya adalah liabilitas atau kewajiban. Bagi investor, dengan memahami neraca, investor itu pihak yang akan berinvestasi. Dia akan melihat bagaimana kemampuan aset kita dalam memenuhi kewajibannya atau hutang. Oke, selanjutnya, informasi rasio apa saja yang bisa digunakan dari informasi neraca? Oke. Di neraca tadi ada disampaikan ada aset. Dalam aset ini ada uang, anggap saja kas. Kalau kas kita ada 10, terus di dalam neraca juga ada informasi liabilitas. Dan di dalamnya ada hutang, anggap saja hutangnya 5. Menurut Anda, kekayaan kita mampu tidak menutupi hutang kita? Itulah salah satu analisa yang paling sederhana, ya, namanya quick ratio. Membandingkan berapa nilai aset kita dengan nilai liabilitas kita. Kalau aset dibagi liabilitasnya lebih dari 1, berarti likuiditas perusahaannya baik. Ya, kembali saya ingatkan contoh perhitungan dan analisa logika rasionya, ikuti video saya sebelumnya yang sudah saya kasih linknya. Oke, saya lanjut. Apa saja yang termasuk dalam current asset? Saya ulangi lagi. Jadi ada yang namanya current, ada yang non-current.
Kalau current, logikanya adalah, atau bahasa terangnya, current itu kekayaan yang dapat segera kita manfaatkan, segera cair gitu ya. Apa contohnya? Kas. Cepat nggak kita manfaatkan? Cepat. Ada uang, langsung kita bisa biayakan. Membeli apa atau berinvestasi apa. Piutang, termasuk current. Ada tagihan, kita tagih, jadilah uang. Oke. Persediaan, di gudang ada barang. Untuk menjadi uang, kita jual. Tapi segera dapat kita manfaatkan. Itulah current. Sementara non-current butuh waktu di atas satu periode akuntansi untuk mencairkannya. Ada proses, contohnya apa? Walaupun nanti kita akan bahas, sekilas saya akan jelaskan. Non-current itu pencairannya atau memanfaatkan lebih dari satu periode akuntansi. Bisa dikatakan gitu. Contohnya apa? Kita ada investasi. Untuk mencairkannya, kita terus jual dulu sahamnya. Ya, contohnya lagi apa? Non-current. Kita sewa toko 3 tahun dengan nilai 300 juta. Sudah kita sewa. Untuk dicairkan lagi sulit. Karena sudah disewa. Kecuali ada penyewa lain. Makanya itu diklasifikasikan non-current. Nah, masalah klasifikasi current dan non-current, silakan Anda pelajari modul yang sudah ada di materi ini. Oke. Oke, dan di sini juga akan bahas tentang apa itu obligasi. Oke, saya akan sekilas jelaskan tentang obligasi. Obligasi adalah surat hutang. Jadi, bahasa terangnya adalah kita berhutang pada suatu perusahaan di mana kita akan menerima surat hutang dari perusahaan yang kita berikan dana tersebut. Di dalam surat hutang tersebut menyatakan hutang kita akan dilunasi kapan dan akan berapa jadi pembayaran hutangnya. Ya, jadi ada nilai lebih dari nilai hutang yang kita berikan. Kebalikannya, apabila perusahaan kita butuh dana, kita butuh pemodal, maka kita akan mengeluarkan surat hutang. Di dalam surat hutang yang kita keluarkan, kita pinjam berapa, akan mengembalikan berapa rupiah. Ya, jadi kalau definisi secara teoritisnya, obligasi itu apa? Surat berharga yang dijual kepada publik, di sana dicantumkan ketentuan menjelaskan nilai nominal berapa yang akan kita beli, berapa utang yang akan kita berikan atau kita terima, suku bunga, jangka waktu. Seperti yang tadi contoh yang saya sampaikan ya. Obligasi ini terdiri dari treasury bond apabila obligasi tersebut diterbitkan oleh pemerintah dan resikonya kecil karena pemerintah mengeluarkan surat hutang, butuh dana, dijual kepada masyarakat. Masyarakat membeli surat hutangnya dan pemerintah mendapatkan dana segar. Beresiko tidak? Tidak. Kecil resikonya karena kita memberikan hutang kepada pemerintah. Pemerintah memiliki kemampuan besar untuk membayar hutang kita. Jadi resikonya kecil. Ada corporate bond. Corporate bond ini surat hutang juga, ya, di mana surat utang tersebut dikeluarkan oleh perusahaan. Ya. Tapi obligasi ini mengandung resiko karena ada kemungkinan gagal bayar pada perusahaan yang kita pinjamkan itu. Ya. Oke. Ada juga municipal bonds, ya. Ini juga bagian seperti treasury bond, tapi dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian. Biasa negara bersifat serikat ya. Mirip, sama lah. Tapi ini oleh negara bagian. Sama dengan treasury bond tadi. Foreign bond. Negara asing mengeluarkan obligasi. Kita warga negara Indonesia membeli obligasinya. Itu termasuk obligasi foreign ya. Ya, silakan Anda pelajari obligasi. Dan penting sekali, obligasi itu ada contoh perhitungannya. Nanti di kuis ataupun di tugas ada contoh menghitung tentang obligasi dan itu penting Anda pelajari. Ya, di modul juga di buku materi pokok juga ada penjelasan tentang obligasi. Baik rekan-rekan, sebagai pengantar itu yang dapat saya jelaskan. Silakan Anda pelajari selain tadi kita belajar tentang neraca. Apa di dalam neraca? Neraca itu bicara tentang aset, liabilitas dan ekuitas. Oke, selanjutnya ada tentang aset. Aset itu dibagi ada yang sifatnya current. Aset itu dibagi ada yang sifatnya current dan ada yang sifatnya non-current. Di dalam non-current ada unsur investasi. Investasi itu ada obligasi, ada saham. Bagaimana menghitung balik modalnya, bagaimana menghitung pembagiannya, bunga, dan lain-lainnya. Silakan Anda pelajari modul ini. Baik, terima kasih.
Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.